Kasih Tuhan memberikan kekuatan di dalam sekalipun musuh menyerang kehidupan kita, tetapi ketika kita berdiri di dalam Tuhan, kita akan menjadi kuat. Walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, namun tangan Tuhan akan selalu menopang. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini waktu saya bangun, saya merasakan bahwa hadirat Tuhan itu sungguh menguatkan. Hadirat Tuhan itu sungguh memberikan pengharapan. Saudara, biarlah damai sejahtera Tuhan kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang limpah dalam hidup kami. Engkau menolong kami menyelesaikan perkara-perkara yang ada di dunia ini Tuhan. Sebab kami tahu perkara-perkara surgawi Engkau juga percayakan di tangan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kita masih hidup di dunia ini, masih ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tapi bukankah mengandalkan Tuhan kita akan mendapatkan jalan keluar, kita akan mendapatkan jawaban. Saudara, kita tidak bisa memilih dengan siapa kita akan diperhadapkan. Masalah datang silih berganti. Kita tidak tahu apakah masalah ini ada di depan kita 1-2 hari ke depan, kita tidak tahu. Masa depan sungguh ada. Hari depan tidak akan hilang. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mampu berdiri di masa depan kita untuk menyediakan jalan keluar bagi kita. Hanya yang perlu kita lakukan adalah bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab jawaban daripada Tuhan itu yang kita perlukan. Jawaban-jawaban untuk menyelesaikan persoalan. Nah, saudara yang diberkati, gak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Orang yang paling kaya sekalipun, mereka juga punya masalah. Orang yang paling murah hati, orang yang paling baik, orang yang paling giat di dalam melayani Tuhan, ia pasti punya masalah. Tapi saudaraku yang diberkati, Tuhan tidak pernah janji hidup tak akan berduri, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Hanya kita harus sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, jangan mencari keadilan kepada dunia ini, tapi carilah keadilan kepada Tuhan yang selalu akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Ada amin? Bapak Ibu saudaraku yang diberkati, yang menarik pada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 dan 2, karena hari ini kita akan belajar tentang 1 Korintus 6 ayat 1 hingga 11. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Tapi jangan cari jalan keluar pada orang-orang dunia yang bisa saja membuat kita semakin terseret ke dalam kedagingan dan keduniawian. Kemudian kita tidak memperoleh satu jawaban yang baik. Malah kita terseret di dalam suap, kita terseret di dalam rupa-rupa kejahatan. Tidak tahukah kamu bahwa orang kudus akan menghakimi dunia? Bahkan ayat 3 dikatakan kita juga akan menghakimi para malaikat. Amin. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara, kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Dan saudara, jangan memandang rendah dirimu. Saudara diberikan hikmat, kuasa, kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang jauh lebih besar
Bukankah orang kudus akan menghakimi dunia? Penghakiman dunia aja ada di tangan saudara. Penghakiman dunia Tuhan percayakan kepada tangan saudara karena kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Saudara, kita baca di dalam Roma 8 ayat 16 hingga ayat 17 bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, and if children, then heirs of God, and join heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. Saudaraku, oleh karena kita ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah, kita adalah ahli waris, kita berhak menerima janji Allah, kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Bahkan kita payung berkata, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Memang kita ditetapkan untuk menghakimi orang-orang kudus, untuk menghakimi dunia, bahkan memerintah menghakimi para malaikat. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, saudara, saya sangat bersemangat membacakan firman Tuhan ini. Saya merasakan hadirat Tuhan yang benar. Kita adalah ahli waris. Sama-sama katakan, kita adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Oleh karena kita ahli waris, kita menerima janji-janji Tuhan. Jangan seperti orang dunia yang mereka tidak mendapatkan janji apa-apa. Jangan kita menjadi orang-orang yang anak-anak Tuhan, tapi mencari pengharapan kepada orang-orang dunia. Mencari pertolongan kepada orang-orang dunia. Mari sekali lagi saudara, kita akan baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan. Saudara, situasi pada waktu itu di jemaat Korintus, ada orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, dan ada orang-orang yang belum mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang sudah mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, yaitu anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan, mereka belum tahu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia. Mereka masih saja mencari solusi kepada orang-orang dunia. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak adil. Mereka masih menjadi bagian daripada orang-orang yang belum bertobat. Tapi firman Tuhan ingatkan di dalam ayat yang ke-9. Mereka yang masih di dalam dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana mungkin kamu yang ada di dalam kerajaan Tuhan, kamu orang-orang kudus yang harusnya kamu mencari penyelesaian persoalan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bukankah hikmat dunia ini adalah suatu kebodohan? Yang paling bodoh di dunia ini, ya, tetapi yang paling bodoh di dalam dunia ini
justru dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang paling berhikmat di dalam kerajaan Allah jika dia takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, tetapi kamu anak-anak Tuhan bukanlah demikian. Kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah memberi dirimu dikuduskan, kamu telah memberi dirimu dibenarkan. Sudah selayaknya kamu mencari hikmat yang datang daripada Tuhan. Karena hikmat dunia ini menyesatkan. Orang yang berpikiran cabul, orang yang berpikiran berzina, banci, kebulut, bagaimana mungkin mereka dapat menasihati orang-orang di dalam kerajaan Allah? Lagi pula saudara, ketika mereka mencari jawaban-jawaban dunia, ada sifat-sifat yang tidak kudus yang dikerjakan di situ. Dalam ayat yang ketujuh, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Orang-orang yang seharusnya sudah di dalam Tuhan merasa rugi sedikit. Yang penting, salib Kristus itu membawa pada kemenangan. Jangan mencari cara-cara dunia yang kemudian terlibat dalam ketidakadilan, suap, penipuan. Nah itu, cara-cara duniawi memang seperti itu. Menghalalkan segala cara yang haram. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan poin-poin firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari menyelesaikan masalah dengan hikmat Tuhan. Jangan menyelesaikan persoalan dengan hikmat dunia, apalagi mencari jalan keluar kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mari kita renungkan poin yang pertama, yaitu penyelesaian masalah dalam gereja. Dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 6, Paulus mulai menegur jemaat Korintus, mereka memilih membawa perkara mereka ke pengadilan orang tidak percaya daripada menyelesaikan dalam gereja. Katanya, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Paulus mengingatkan kita sebagai orang Kristen, kita harusnya memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan perselisihan di antara kita. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk memiliki pandangan yang berbeda dari dunia. Kita harus mengandalkan hikmat Tuhan, bukan pengadilan duniawi untuk menyelesaikan masalah kita. Saudara yang diberkati, saya tidak mau memandang remeh masalah yang saudara hadapi. Mungkin bagi kita masalah itu adalah masalah yang paling berat. Kita tidak bisa mengukur masalah kita dari sepatu orang lain. Saudara, saya seringkali berhadapan dengan konseling-konseling persoalan-persoalan mereka yang gagal dalam pernikahan, gagal di dalam pergaulan, gagal di dalam pekerjaan, gagal di dalam pelayanan, gagal di dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, Bapak Ibu Saudara, itu semua masalah. Tidak ada masalah yang sepele sebetulnya. Tidak ada masalah yang kita menggampangkan masalah itu. Tetapi saudaraku yang diberkati, ada satu hal yang kita tahu bahwa di dalam Tuhan pasti selalu ada. Karena hikmat dari Tuhan itu berbeda. Hikmat dari Tuhan, hikmat dari tempat yang maha tinggi, memberikan kita kuasa untuk menganalisa persoalan dan memberikan solusi yang terbaik. Saya pengalaman dalam mengikuti Tuhan, saudara, bahwa solusi-solusi dalam Alkitab, dalam firman Tuhan itu sangat tokcer. Ya, persoalan rumah tangga selesai, persoalan pelayanan selesai, persoalan hubungan selesai. Amin, saudara. Jadi solusi di dalam Tuhan itu lebih daripada cukup. Memang tidak semua orang dapat dengan gampang menyelesaikan persoalan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan itu yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita. Ketika kita percaya, dia memiliki kuasa. Karena setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Anak Allah ini diperlengkapi with the armor of God, dengan kelengkapan senjata Allah. Pikirannya diberikan ketopong keselamatan. Hatinya dijaga dengan baju sirah keadilan. Kita tidak mudah kecewa. Ikat pinggangnya kebenaran, ya. Perisainya yaitu iman. Pedangnya itu roh Tuhan. Jadi saudara, masalah dalam gereja menjadi selesai kalau kita mengatakan. Kita dipanggil memiliki pemikiran yang berbeda dengan dunia. Amin. Solusi dari Tuhan itu luar biasa.
Saudara percaya? Mulailah mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua, mari kita menghindari kesaksian orang luar ya saudara. Kita mengandalkan orang luar itu tidak baik. Paulus mengungkapkan prihatinnya kepada kenyataan bahwa umat Tuhan justru membawa perselisihan mereka ke pengadilan dunia kepada orang luar. Dia katakan begini, 1 Korintus 6 ayat 7, garis bawahi di sini saudara, supaya kita menjadi orang yang Kristen yang jangan mencela-mencela, yang segala sesuatu tuh mencari cara-cara dunia. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Masa anak-anak Tuhan selalu berseteru? Masa anak-anak Tuhan selalu konflik dengan orang lain? Di sini Paulus mengajarkan kepada kita tentang prinsip pengorbanan dan kerendahan hati. Kadang-kadang lebih baik untuk menanggung ketidakadilan demi menjaga kesatuan gereja dan martabat iman kita daripada mengadu ke pihak luar. Sebagai umat Tuhan dipanggil untuk lebih sabar, memaafkan, dan utamakan rekonsiliasi. Saudara, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Jangan jadi orang yang sifatnya troublemaker. Di mana-mana harus berdebat, di mana-mana harus konflik, di mana-mana selalu pengen menang, di mana-mana selalu ingin tidak mau kalah. Bapak Ibu Saudara, adanya saja perkara di antara kami sudah merupakan satu kekalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sifat kita jangan suka cari persoalan. Amin. Jangan suka konflik. Sedapat-dapatnya itu bergantung padamu, usahakan perdamaian dengan semua orang. Yang ketiga, ingat identitas kita di dalam Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Kristus Korintus tentang siapa sih kita di dalam Kristus dan bagaimana kita harus membuat satu perbedaan. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10 berkata, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan di dalam kitab Wahyu diulang, orang-orang penakut, orang-orang kikir itu tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Nah saudara, bagaimana mungkin kita mencari keadilan kepada orang-orang yang di luar kerajaan Allah? Namun Paulus juga mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka dulu hidup dalam dosa, melalui Kristus mereka telah dibersihkan. Amin. Jadi saudara, ini sifatnya tidak permanen. Mereka selama-lamanya cabul, selama-lamanya menyembah berhala, selama-lamanya berzina, banci. Ada banyak kok orang transgender yang bertobat karena mereka mengetahui identitas mereka yang sesungguhnya ada di dalam Kristus. Mereka meninggalkan semua dosa-dosa mereka dan mereka berhak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, beberapa orang di antara kamu juga demikian. Kamu juga dulu penyembah berhala, cabul, pembunuh, pemburit, kikir. Tapi ketika kita memberi diri disucikan, telah dikuduskan, telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, identitas ini yang kita kenakan. Jangan lagi mengenakan identitas lama, yaitu manusia yang belum bertobat. Kita telah mengalami anugerah, pembaruan melalui Kristus. Karena itu kita dipanggil untuk hidup sesuai. Amin. Hidup sesuai identitas kita yang baru. Yang telah diselamatkan, dibersihkan, dikuduskan. Amin. Bukankah saudara bangga? Dulu saudara dan saya adalah sampah. Saya ini sampah, saya ini orang berdosa. Tapi diambil, diselamatkan. Definisi dari diselamatkan itu dibawa keluar dari kegelapan. Makanya kalau sudah dibawa keluar, jangan lagi kembali pada kegelapan. Dibersihkan, jangan lagi dikotori, dikuduskan, jangan lagi dinajiskan. Dalam hadapi konflik kita harus mengingat kita bukan lagi orang yang hidup dalam dosa, melainkan orang yang telah ditebus. Ingat, Priscilla telah ditebus, Anda telah ditebus, kita semua telah ditebus. Nah, saudara yang dikasih, penutupnya yaitu mari hidup sebagai orang Kristen yang hidup dengan standarnya beda dong dengan dunia. Kalau kita menghadapi perselisihan, ketidakadilan, gunakan hikmat dari Tuhan. Jangan buru-buru bawa masalah ke dunia luar kemudian menjadi lebih besar. Bawa kepada pengadilan dunia, ya ibu dan anak bersengketa tentang batas tanah dan mencari solusi di pengadilan, tidak menjadi solusi damai. Carilah solusi dengan hikmat dan kasih Tuhan. Suami istri jangan buru-buru ke pengadilan untuk mengadakan perceraian, tapi lebih dahulu mediasi. Tuhan telah memberikan kita segala yang diperlukan untuk hidup dalam perdamaian. Mari ingat identitas kita, suami istri ingat identitas kita. Jadi istri dan suami yang tidak mau saling mengalah, kemudian persoalan mereka harus diselesaikan oleh orang ketiga. Itu tidak baik, saudara.
Adanya saja satu perkara di antara kamu itu merupakan suatu kekalahan. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita? Kalau di dalam hubungan suami istri, semua mau saling mengalah, saudara, mau saling meredam. Memang ada penderitaan untuk saling meredam, untuk tidak mau memperbesar masalah, saudara. Dalam hubungan suami istri, kalau kita mau saling mengalah, saling menurunkan ego, saling melepaskan pengampunan, sekilas rasanya ada penderitaan batin. Tapi ketika penderitaan batin itu mengerjakan perdamaian dengan kuasa Roh Kudus, maka kita diberdayakan untuk hidup dalam cara yang mencerminkan kasih Allah kepada sesama kita, bahkan di tengah konflik dan perbedaan. Mari selesaikan masalah dengan hikmat Tuhan, karena hikmat Tuhan merupakan satu kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengangkat tangan supaya kami tidak berfokus pada konflik, mencari keuntungan, mencari kemenangan, mencari pembenaran diri sendiri. Adanya saja satu perkara di antara kamu merupakan suatu kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita? Dan dengan demikian, kerajaan Allah ada di tengah-tengah orang yang percaya, yang mencari kebenaran, yang mencari perdamaian. Kedamaian ada di dalam setiap hati yang mau mencari Tuhan. Solusi damai selalu ada bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Firman-Mu yang hidup termaterai di dalam hati kami, dan Engkau Tuhan yang selalu mendatangkan damai bagi kami. Aku berdoa untuk suami istri yang sedang konflik. Aku berdoa untuk keluarga-keluarga yang memiliki persoalan pergumulan yang beban berat, persoalan-persoalan hutang, persoalan-persoalan yang sukar dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam fitnah, kemunafikan, perselisihan, iri hati, dan dengki. Biarlah orang-orang yang berkorban di dalam damai sejahtera dan salib Kristus, mereka akan mengalami kemenangan. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan aktivitas kita. Engkau adalah solusi, Engkau adalah jawaban yang terbaik dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati dan menyinari kami dengan wajah-Nya. Berikan kami. Secara khusus sampai berdoa untuk Pak Willy dalam hubungannya dengan istri dan anak, sebagai seorang suami yang mengandalkan Tuhan, kiranya ada jalan keluar, dan kiranya Tuhan memelihara dia di dalam kekuatan dan sejahtera. Dalam pertolongan Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini yang mencari Tuhan. Kami percaya solusi terbaik ada di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Selamat beraktivitas, saudara. Andalkan Tuhan di dalam persoalan, karena Engkau memiliki hikmat surga. Hikmat duniawi tidak sepadan dengan hikmat surgawi. Hikmat surgawi akan menuntun kita dalam hidup. Tuhan memberkati. Shalom and God bless.